saya Muhammad Ridho Febriansyah dari kelas 10 Kimia Analis 1 akan menjelaskan tugas TDPLK dari Bu Umi. Yang pertama, proses bisnis dan perkembangan teknologi di dunia kerja di bidang kimia analisis. 1. Produksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, contohnya deterjen dan hand sanitizer. 2. Makanan dan minuman yang aman dan tidak aman dikonsumsi. Makanan yang aman dikonsumsi yaitu makanan yang bebas dari komponen-komponen berbahaya atau organisme yang dapat menyebabkan keracunan dan menimbulkan penyakit, contohnya sayuran dan susu. Makanan yang tidak aman dikonsumsi adalah makanan yang mengandung gizi tidak seimbang, contohnya minuman bersoda dan mie instan. Jenis industri. Bidang pekerjaan jurusan kimia analisis di industri ada banyak, contohnya quality control dan quality assurance. Tugas seorang quality control yaitu menjaga kualitas produk yang dihasilkan perusahaan dari segi bentuk, komposisi, hasil analisis, dan segala yang sudah ditetapkan oleh perusahaan agar produk bisa dilepas ke pasaran. Sementara tugas bagian quality assurance adalah memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh bagian quality control terlaksana dengan baik. Tensi lokal yang berhubungan dengan proses bidang kimia analisis, contohnya membuka wirausaha sendiri seperti membuat produk makanan atau produk kimia untuk dipasarkan. Produk makanan yang dihasilkan misalnya keripik dengan metode vacuum frying, dan produk kimia yang lainnya yang dihasilkan misalnya sabun cuci piring dan hand sanitizer. Yang kedua, wawasan industri manufaktur di bidang kimia analisis. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi barang yang bisa digunakan atau dipakai lalu dijual, tetapi tidak menggunakan jasa. Contoh perusahaan manufaktur di Indonesia: PT Semen Indonesia, PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan isu-isu global di bidang kimia analisis. Ilmu kimia berperan penting dalam menyelesaikan masalah global, meliputi masalah kedokteran di lingkungan hidup, kedokteran geologi, biologi, dan peningkatan sumber daya manusia. Pemanasan global, perubahan iklim, pencemaran lingkungan merupakan salah satu hal yang terjadi hingga saat ini. Efek pemanasan global: 1. Mencairnya gletser, 2. Perubahan iklim, 3. Meningkat dan meluasnya kekeringan, 4. Meluasnya penyakit, 5. Meningkatnya frekuensi badai, dan lain-lain. Maka dari itu, program Langit Biru energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan semakin dibutuhkan demi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Yang keempat, memahami profesi dan kewirausahaan atau job profile dan technopreneurship serta peluang usaha di bidang kimia analis. Technopreneurship adalah entrepreneurship dalam bidang teknologi di mana keahlian yang dibutuhkan tak lagi hanya wirausaha tetapi juga pengetahuan akan teknologi mutakhir. Technopreneurship memiliki peran penting dalam memanfaatkan teknologi untuk mempermudah berbagai tujuan dan dapat dilakukan di bidang kimia analis. Beberapa manfaat yang membuat technopreneurship penting adalah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, diverifikasi dan desentralisasi bisnis, perkembangan teknologi, peningkatan ekonomi, dan mendorong kewirausahaan.
Technopreneurship dikenal bagi seorang pengusaha, startup, atau bisnis rintisan yang memanfaatkan teknologi sebagai bisnisnya. Sebagai seorang analis kimia, kita juga harus mempunyai soft skill yang mumpuni untuk bisa bersaing di dunia kerja. Pasalnya, nilai akademik dan hard skill saja tidak cukup. Adapun generasi milenial memiliki jiwa kompetisi yang kuat. Jadi tanpa soft skill, kalian bisa kalah saing dengan orang lain. Komponen soft skill yang harus dimiliki seseorang analis kimia adalah berpikir kritis, komunikasi, mengakses, menganalisis, mensintesis informasi, rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif, kepemimpinan, adaptasi, kerjasama, kolaborasi, public speaking, manajemen waktu, dan networking. Yang kelima, memahami teknik dasar proses produksi pada industri manufaktur dan laboratorium kimia analisis. Proses produksi yang dilakukan di industri manufaktur diawali dengan analisis bahan baku, proses produksi manufaktur, analis produksi setengah jadi, dan bahan jadi agar kualitas produknya terjaga. Dari keempat langkah tersebut, ada 3 langkah yang menentukan jasa seorang analis kimia untuk menganalisis bahan atau produk tersebut. Langkah kerja yang dilakukan seorang analis kimia di laboratorium mulai dari menyiapkan sampel, melakukan analisis, mengidentifikasi dan mengevaluasi data, menghitung, dan akhirnya menyampaikan kesimpulan dari hasil analisisnya. Di jurusan Kimia Analisis SMKN 4 Garut sudah banyak yang dipelajari. Salah satunya yang dibahas tadi dan yang paling saya sukai yaitu tentang sistem periodik unsur. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.